Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan dari pembuatan aplikasi Sahabat Quran. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat skema database-nya. Nah, sekarang kita akan membuat entity class. Jadi kalau di Java itu kita biasanya menggunakan ORM atau Object Relational Mapping. Itu frameworknya namanya JPA, kemudian implementasinya adalah Hibernate ya, dan kemudian dibungkus lagi oleh Spring Data JPA gitu. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan sambil jalan ya, apa itu Hibernate, apa itu JPA, apa itu Spring Data JPA. Nah, tapi nanti kita akan langsung aja coding, jadi kita akan jelaskan sambil jalan ya. Oke, ikuti terus videonya. Kita mulai membuat entity class dengan Java Persistence API. Selamat mengikuti. Ya, jadi kemarin kita sudah desain database-nya. Database-nya bentuknya seperti ini. Jadi ada macam-macam tabel di sini ya. Ada tabel peserta, kemudian tabel kelas, pengajar, dan sebagainya. Nah, ini tabel-tabel ini kita akan buatkan entity class. Entity class itu adalah kelas di Java yang dia nantinya akan menampung data-data dari tabel gitu ya. Jadi karena kita biasanya kalau di Java kita kerjanya menggunakan kelas dan objek ya. Sedangkan kalau di database itu kita menggunakan tabel gitu. Nah, jadi di sini ada kita harus memindahkan datanya dari tabel, misalnya kita query ya, kita akan pindahkan datanya dari tabel, kita load ke memori, kemudian kita jadikan objek supaya dia lebih mudah dipakai di kode program. Nah, demikian juga misalnya kita mau input data, maka nanti dari form input yang dilihat oleh user, dia yang input data, nah kemudian datanya tersebut akan kita terima dalam bentuk objek di kode program Java. Jadi dari objek ini kalau kita mau insert ke database, maka nanti akan dikonversi dulu menjadi SQL dan baru selanjutnya akan dijalankan perintah insert ke dalam database gitu. Nah, jadi si objek inilah yang nantinya akan merepresentasikan tabel di database. Nah, itu istilahnya biasanya kita sebut dengan entity class kalau di Java atau di JPA ya. Nah, nanti kalau misalnya di framework lain, misalnya di Laravel atau mungkin Rails atau Django, itu nanti ininya beda lagi istilahnya. Jadi ada yang bilang active records, ada yang bilang model ya. Nah, itu macam-macam namanya, tapi ya intinya sama lah, kelas yang dia mapping ke tabel database ya. Nah, sekarang di project kita kemarin sudah ada dependensi ini ya, JPA. Jadi di sini sudah ada dependensi JPA. Kalau kita lihat di sini ada Spring Boot Starter Data JPA ya. Nah, jadi ini artinya artinya di project kita sudah ada library-nya, tinggal kita buatkan entity class-nya ya. Nah, jadi di sini kita klik kanan, bikin folder dulu, nama foldernya entity ya. Kemudian di entity ini kita buat satu kelas, misalnya namanya adalah peserta.java ya. Nah, di sini kita bikin dia bentuknya kelas. Nah, sebetulnya kalau di Java ada tipe data baru yang namanya record ya. Cuma setahu saya di versi yang sekarang ini dia belum terlalu disupport untuk digunakan dalam JPA ya. Jadi sekarang kita masih menggunakan kelas dulu sampai nanti supportnya sudah ada sehingga nanti bisa dipakai ya. Kemudian di kelas ini pertama kita akan memberikan annotation yang namanya entity ya. Nah, jadi entity ini menunjukkan bahwa si kelas peserta ini ada padanan tabelnya di dalam database gitu ya. Nah, biasanya nanti si Spring Data JPA ini akan mengkonversi nama tabel nama kelas menjadi nama tabel. Aturan penamaannya adalah nanti semuanya huruf kecil ya. Jadi kalau di sini ada namanya peserta, maka dia akan mencari tabel dengan nama tabel peserta tapi P-nya huruf kecil ya. Nah, sedangkan misalnya di sini ada tabel yang dua kata, misalnya di sini ada misalnya presensi peserta, maka di presensi peserta ini nanti dia akan dikonversi menjadi camel case ya. Nah, ini nanti kita akan bahas pada waktu di tabel ini. Nah, sekarang kita bilang dulu dia di sini kelas peserta, kemudian di sini kita
tambahkan annotation data. Nah, jadi data ini bukan annotationnya JPA. JPA itu annotation yang ada importnya itu Jakarta Persistent ya. Nah, kalau data ini adalah annotationnya Lombok yang dia nanti akan membuatkan getter dan setter ya. Jadi nanti supaya field-fieldnya bisa diakses dan juga bisa diganti. Nah, getter setter ini merupakan pattern yang biasa kita gunakan di Java karena di sini semuanya variabelnya adalah private ya. Jadi cuma bisa diakses di kelas ini aja. Jadi kalau kelas lain mau ngakses, kita menggunakan method yang namanya untuk get ya, makanya disebut getter. Dan untuk mengubah nilainya kita gunakan method yang awalannya set, jadi set ID gitu ya. Nah, set ID ini namanya setter ya. Nah, getter dan setter ini kalau di generate lewat sini sebetulnya juga bisa. Jadi karena ini sudah sangat sering digunakan, maka kalau kita menggunakan editor apapun, biasanya dia ada menunya untuk generate ya. Jadi di sini ada source action kalau di Visual Studio Code ya. Di sini ada generate mana ya? Generate harus di sininya ya. Klik kanan, source action. Kok belum ada ya? Nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Jadi kita samain ya. Di sini tadi peserta, nama, email, nomor handphone ya. Private, string, nama, private, string, email, private, string, nomor handphone ya. Nomor handphone kita lihat tulisannya nomor underscore handphone. Nah, di sini nomor. Nah, karena dia di Java biasanya kita tidak menggunakan underscore gini ya. Biasanya orang-orang programmer Java itu menggunakan camel case, jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti si Spring Boot, Spring Data JPA dia akan mengkonversi dari yang ini ya, dari nomor handphone ini menjadi nomor handphone yang pakai ini. Oh ya, ini karena tadi sudah ada annotation data makanya nggak keluar ya. Tapi kalau kita nggak kasih data, maka di sini kita source action, di sini ada muncul generate, getter, and setter ya. Nah, ini kalau kita centang semua, nanti sebetulnya kita harus membuat method yang seperti ini nih. Get ID, set ID, get nama, set nama, dan seterusnya ya. Nah, ini get ini namanya getter, yang set ini namanya setter ya. Nah, tapi karena ini codingnya terlalu banyak, boilerplate ya, ini istilahnya boilerplate. Jadi coding-coding yang dibutuhkan dan harus ada, tapi sebetulnya tidak kita malas nulisnya gitu ya. Nah, jadi ini kita hapus saja, kemudian kita kasih annotation add data. Nah, jadi ini nanti akan dibuatkan oleh si Lombok sehingga nanti waktu di-compile metodenya ada, tapi kita nggak usah nulis nggak usah nulis kode programnya gitu ya. Tidak perlu muncul di sini dan baik kita tulis ataupun di-generate oleh si Visual Studio Code ya. Nah, selanjutnya di sini karena dia adalah primary key ya, di sini namanya kan primary key ya. Ini ID-nya, maka di sini kita kasih annotation add ID. Nah, ID ini ada banyak ya tadi kalau kita lihat di sini, jangan sampai salah import ya. Nah, di sini ada data annotation, ada macam-macam, tapi kita pakainya Jakarta Persistent ya. Nah, kemudian si ID ini kita tidak isi sendiri ya, tapi dia akan di-generate dan generate-nya menggunakan algoritma UUID ya. UUID itu kita bisa cari di sini Wikipedia UUID ya. Nah, UUID itu adalah suatu nilai ya yang dia dijamin unik ya, dijamin unik. Nah, jadi di sini ada caranya, gimana caranya untuk mengenerate, jadi ada algoritma tertentu, ada versi berapa gitu ya. Nah, dia menjamin bahwa si ini ya, si UID ini, di sini ada rumus matematikanya ya. Jadi dia kemungkinan dia duplikat atau sama ya, itu 1 dalam 1 miliar ya. Kemungkinannya dalam 103 triliun angka, maka kemungkinan ada yang sama itu cuma 1 di antara 1 miliar gitu ya.
Jadi intinya kemungkinannya sangat kecil sekali bahwa dia akan terjadi ID yang sama gitu. Nah, jadi ini sangat cocok kita jadikan untuk primary key. Nah, kenapa kita tidak menggunakan email misalnya, karena email ini kan unik ya. Itu penjelasannya ada di blog saya yang tentang skema desain database ya. Desain, nah skema database. Di sini ada penjelasan, nanti dibaca lagi untuk primary key-nya ini ada natural key, ada surrogate key, kemudian surrogate key nanti ada lagi UUID dan juga ada yang integer ataupun long yang dia auto increment ya. Nah, plus minusnya apa nanti ada di sini ya. Oke, kemudian karena dia di generate, maka di sini kita kasih generated value ya. Ada annotation generated value, artinya dia nilainya di generate dan tidak diisi sama user gitu ya. Nah, generate value ini strateginya ada macam-macam. Jadi kita menggunakan yang ininya UID ya, UID. Nah, selanjutnya di sini nama, email dan lain-lain kita mau validasi, dia tidak boleh kosong ya. Walaupun di sini di level database kita sudah kasih not null, tapi kalau kita tunggu dia tercegat di database itu flow-nya makin panjang ya, karena dari user masukin ke form, kemudian dari form nanti diterima sama Java-nya, kemudian Java-nya bikin SQL, kemudian SQL-nya di-execute ke database dan baru ketahuan bahwa nama ini dia tidak ada, padahal harus diisi gitu. Nah, jadi kita akan coba untuk validasi di Java-nya sehingga nggak usah nge-hit database udah langsung ketahuan bahwa nilainya invalid ya. Nah, jadi di sini kita kasih not empty. Nah, not empty ini nggak ada ya. Kenapa? Karena di Spring Boot yang baru itu dia tidak ditambahkan secara otomatis. Jadi package-nya dipisahkan sehingga di sini kita harus tambahkan sendiri ya, tambahkan dependensi. Ini kopas saja. Starter validation ya. Nih di sini kita di ini aja validation ya. Nah, ini. Nah, setelah kita tambahkan, maka di sini kita jadi bisa add not. Nah, di sini ada not empty ya. Jadi biasanya kalau saya pakai not null dulu. Not null ini ya. Nah, ini not null ada banyak. Kita pilihnya Jakarta validation ya. Not null ini artinya ya nilainya tidak boleh diisi nol. Cuman kadang-kadang kalau kita bikin form itu kadang-kadang dia tidak kirim nol, misalnya nggak diisi sama user, dia nggak menjadi nol, tapi dia menjadi string kosong ya, string kosong ataupun string ada isi, cuman isinya tab atau spasi, jadi white space gitu ya. Nah, jadi di sini kita kasih annotation not empty untuk memastikan bahwa dia benar-benar diisi gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita copy paste ya, kita copy paste dan kita pakai juga di email ya. Tapi di sini ada tambahan validasi yaitu dia formatnya harus sesuai. Nah, jadi di sini dia ada annotation add email ini untuk memvalidasi email ya. Nah, sedangkan kalau yang ini nomor handphone ya kita not null dan not empty aja gitu ya. Nah, ini udah selesai, peserta sudah selesai. Sekarang kita coba tes dulu ya. Di sini ada konfigurasi DDL autonya adalah validate ya. Jadi validate itu artinya dia akan mencocokkan antara si entity ini dengan yang ada di database gitu skemanya. Nah, kita coba aja di sini, kita coba run ya. MVN clean Spring Boot run. Nah, pada waktu di run nanti dia akan memvalidasi harusnya. Jadi kita coba tes saja ya. Kita coba tes apakah dia jalan atau enggak ya. Nah, ini started sukses ya. Coba kita tes, misalnya di sini kita nomor handphonenya kelebihan satu huruf ya. Jadi ada X-nya di sini. Nah, ini dia harusnya error ya, karena di database nggak ada ini ya. Nah, di sini error ya. Dia bilang di sini errornya adalah skema validation missing kolom nomor underscore handphone X ya. Jadi kolom ini tidak ada di dalam database ya. Nah, jadi dia komplain ya. Nah, tapi sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya di database ada sebetulnya kolom namanya nomor handphone, tapi di sini nggak ada nama kolomnya ya, dia nggak error ya. Jadi dia cuman memeriksa apakah yang di Java-nya ada tapi di database nggak ada. Tapi kalau database ada di Java-nya nggak ada, ya dia menganggap bahwa field tersebut tidak kita pakai di kode program.
walaupun di database ada gitu ya. Nah, ini kadang-kadang biasanya kita temui kalau kita punya ada kolom tanggal pembuatan record ya, create date ataupun modify date ya. Itu misalnya kita implement menggunakan trigger di database, maka dia akan diisi secara otomatis. Dan kalau kita nggak pakai nilainya di kode program, misalnya kita nggak mau tampilin atau apa, maka ya nggak usah kita mapping, nggak apa-apa, boleh aja gitu ya. Nah, makanya kalau di Java-nya nggak ada tapi database ada, dia tidak komplain ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya di Java-nya ada tapi di database nggak ada, maka dia nanti akan error gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya ini validasi terhadap DDL. Jadi dia akan generate DDL atau perintah untuk create table dari si tabel peserta ini, dari kelas peserta ini, kemudian dia bandingkan hasil DDL tersebut dengan yang sudah ada di database gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini tinggal kita bikin aja kelas-kelas yang lain ya. Ini kan udah sesuai ya untuk peserta. Sekarang pengajar ininya sama ya. Jadi saya copy paste saja. Sini saya copy, kemudian saya paste ya. Nah, ini kita rename menjadi pengajar ya. Nah, gini. Ininya pengajar. Kemudian isi fieldnya sama ya, pengajar tuh. Kemudian kita buat lagi kurikulum sesuai dengan yang ini ya. Kita paste lagi aja. Nah, ini kita rename. Di sini kurikulum. Nah, kemudian ini namanya kurikulum. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang yang bikin base entity karena si kolom ID ini sering berulang-ulang, jadinya dibikinkan satu entity nanti satu kelas, nanti yang lain tinggal extend. Nah, kalau saya sih tidak terserah ya mau seperti itu, nggak apa-apa, kalau saya nggak terlalu wajib juga karena biasanya juga yang sama cuma 2 baris ini doang, jadinya tidak worth it untuk kita buatkan super kelas ya. Kecuali misalnya nanti di tiap kelas itu ada create date, last update, kemudian create by, kemudian update by gitu ya. Nah, itu mungkin ada justifikasi untuk kita bikinkan super kelas. Tapi kalau cuman ID saja yang berulang, maka nggak usah kita buatkan gitu ya. Nah, ini untuk kurikulum, kolomnya adalah kode, nama, dan aktif ya. Di sini nama sudah ada. Kemudian kode ya, kode, nama, kemudian boolean aktif ya, private boolean aktif sama dengan kurikulumnya true aja ya, boolean true. Nah, gini. Kemudian ini not null ya. Oh iya, satu lagi di sini ada panjang ya. Jadi panjangnya misalnya tadi nama itu 255, email itu 50 ya. Ini juga 50. Nah, ini juga perlu kita validasi ya. Jadi di nama ini size minimum sama dengan misalnya nama itu minimum 3 huruf, maksimum 255 ya, memastikan bahwa di database itu nanti pasti muat ya. Email 50 ya, 50. Kemudian nomor handphone juga 50. Ya, benar ya, sama ya. Oke. Kemudian kode dan nama ini 100 dan 200 ya. Ini 100, maksimum 100. Ini maksimum 200. Ya. Kurikulum sudah, selanjutnya kelas ya. Paste lagi. Oh, udah nggak ada copy ininya, kita paste aja. Oke, ini kita rename, ini namanya kelas ya. Kelas.java. Kelas. Ini kita hapus semua aja dulu. Ya, kemudian di sini ada relasi ya, mulai ada relasi. Di sini ada relasi ke pengajar ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Ini harusnya ada kurikulum ya. Jadi kelas itu ada kurikulumnya harusnya, ini ketinggalan ya. Oke, kita masuk ke kelas.
add private pengajar, kemudian private kurikulum ya, kemudian nama hari ya, string nama private. Nah ini hari ini karena harusnya dia fix ya, kita buatkan enum ya, namanya hari.java, dia berupa enum di sini Senin, Selasa. Oh nggak usah deh, hari ini nanti kita menggunakan ini aja, menggunakan enum di Java time aja ya. Ini kita delete aja, nggak usah. Oke, kita coba Java time day of week ya, nih day of week. Java time day of week. Nah ini enum ya. Jadi tipe datanya adalah day of week ya. Coba kita ini day of week, hari, kemudian private local time, waktu mulai dan waktu selesai. Coba kita lihat dulu, kelas, waktu mulai, waktu selesai, hari. Oke, benar ya. Nah ini kita coba import. Kok nggak keluar ya? Import kadang suka nggak keluar ya, Java time. Ya ini kita karena agak susah pakai day of week, supportnya juga belum jelas, kita ganti menjadi enum aja ya, kita bikin enum aja. Jadi sini hari.java, kemudian sini pakai enum. Nah di sini tinggal kita isi Senin, Selasa sampai nah gini ya. Jadi di sini kita pakai hari aja. Kemudian karena dia di sini enum, maka di sini kita kasih enumerated. Kemudian jenis enumnya kita pakai string ya. Jadi kalau pakai ordinal nanti dia di sini akan menyimpan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita nggak mau, kita maunya simpan tulisannya ya. Jadi kita di sini pakai string ya. Nah kemudian di sini kita, ini entah kenapa dia Java time-nya kok nggak resolve ya. Nah, oke. Di sini kita kasih temporal. Nah, temporalnya adalah time ya. Kemudian untuk waktu mulai dan waktu selesai ini harus ditentukan. Jadi kita set aja dia not null ya. Oke. Nah, sekarang kita tes lagi apakah dia sudah oke atau belum. Harusnya error ya. Nah, error nih. Kenapa? Karena di sini dia untuk kurikulum dan dia tidak bisa menentukan nih waktu tipenya apa gitu ya. Jadi dia nggak bisa mapping. Nah, karena di sini kita sebetulnya menggunakan many to one ya, karena dia mengacu ke tabel lain. Ya, kemudian di sini karena
Eh, Coba kita kita apa adanya dulu ya. Jadi kita bikin main ituan supaya nanti ketahuan apa yang ini ya. Ini tadi lupa ya, not null, not empty, kemudian nama kelas itu 100 ya. Kelas size max 100, minimum 3 lah. Nah gitu ya. Oke, nah ini tadi kita coba jalanin dulu ya biar ketahuan ininya errornya. Nah, di sini dia bilang errornya adalah missing column curriculum underscore ID. Nah, jadi by default si Spring Data JPA ini dia mappingnya nama kelas underscore atau nama tabel underscore nama field primary key ya. Sedangkan kalau kita bikinnya ID-nya di depan ya. Nah, jadi di sini kita kasih join column ya. Kita kasih apa? Yang join column ini tujuannya supaya namanya sesuai dengan yang kita mau. Nah gini ya, kita coba lagi, tapi dia tetap komplain nanti karena datanya tidak ada ya, kolomnya nggak ada ya. Nih dia bilang di sini ID kurikulum nggak ada. Kenapa? Karena ya memang nggak ada, kemarin ketinggalan ya. Nah jadi di sini kita tambahkan ID kurikulum. Kemudian ininya juga kita tambahkan. Nah, karena dia berubah ya, ini kalau kita jalanin langsung maka dia nanti akan error karena skemanya berubah ya. Jadi si Flyway itu kan dia sekali dijalanin sudah di execute ke database maka tidak boleh diedit sebetulnya. Nah, tapi karena ini development bukan production, maka di sini kita nggak apa-apa kita hapus dulu ya. Nih, jadi di sini dia checksumnya beda karena filenya kita edit ya. Nah, jadi di sini kita docker compose down dulu ya. Kemudian kita remove aja db sahabat Quran, kemudian kita jalanin lagi sehingga nanti dia bikin database baru. Setelah bikin database baru, bikin skema baru, datanya di reset semua sehingga nanti dia sesuai gitu ya. Oke, ini masih error ya. Di sini pengajar ID nggak ada ya, ini sama masalahnya karena di sini kita belum ditulis ininya ya. Nah, di sini ID pengajar. Oke, ini udah oke ya. Jadi dia udah jalan. Di sini ini jangan lupa kita validasi, ini not null. Nggak boleh null, ini juga. Oke. Nah, kelas sudah selesai, kita lanjut ke bawahnya peserta kelas ya. Nah, peserta kelas ini dia sebetulnya join table aja karena di sini dia menghubungkan antara peserta dengan kelas gitu ya. Nah, di sini kita bisa kita buatkan entity class, bisa juga tidak usah kita buatkan karena dia isinya cuman kolom-kolom penghubung saja nih antara tabel kelas nih ID kelas dengan tabel peserta di ID peserta gitu. Nah, jadi kalau kita nggak mau bikin, maka di sini kita declare dulu ya variabelnya private list peserta ya. Peserta. Kemudian kita kasih nama misalnya daftar peserta sama dengan new array list ya. Array list. Nah, seperti ini ya. Salah nih ya, harusnya ini kalau seperti ini biasanya si ininya ngaco nih. Jadi kita perlu clean workspace ya. Jadi si Visual Studio Code-nya kadang-kadang suka ngadat ya. Oke,
Oke, nah sekarang kita coba terus spasi. Nah ini baru muncul Java Util ya. Kita bisa fix import lagi. Nah, di sini kita kasih add many to many ya. Kemudian kita sebutkan nama tabelnya. Ini kalau gini aja nanti suka error ya. Kita coba lihat aja errornya. Karena nama tabelnya belum tentu sama dengan nama tabel yang kita buat ya. Nih. Nah, dia bilang di sini missing class, kelas daftar peserta. Nah, karena di sini dia nama entity underscore nama variabel. Nah, jadi di sini kita harus tentukan sendiri. Kita bikin join table ya. Kemudian dalam kurung di sini join kolom. Jadi yang berelasi ke kelas ini namanya kan add join column name sama dengan ID kelas ya. Nih. Sedangkan yang mengarah ke sisi seberang namanya inverse join column sama dengan join column name sama dengan ID peserta. Nah gini ya, coba kita lihat. Nah masih error. Kita lihat di sini missing table. Ini nama tabelnya lupa ya, name peserta underscore kelas. Nah, gini. Oke, ini mapping sudah benar karena dia sudah sukses jalan ya. Jadi dengan konfigurasi ini kita bisa ngetes nih validate ini apakah mapping kita sudah benar atau belum gitu ya. Nah kita lanjutkan lagi. Tadi pengajar sudah, peserta udah, hari udah, kurikulum sudah. Sekarang lanjut sesi belajar. Nah kita buatkan di sini new file sesi belajar web Java. Kemudian add entity, add data, private, string ID, add ID, kemudian add generated value, strateginya UUID. Nah, oke. Selanjutnya kelas ya. Nah ini add many to not null dulu ya, not null, add many to one, add join column, name sama dengan ID kelas. Oke. Terus waktu mulai, waktu selesai, private local time, waktu mulai sama waktu selesai. Yang ini not null, add nggak usah temporal, kita coba ya. Oke, kita coba tes. Nah, error ya. Dia bilang di sini wrong type column. Yang ditemukan timestamp tapi ketemunya time ya. Coba kita kasih ini add temporal, tipenya time ya. Kalau timestamp itu dia ada ininya kalau nggak salah.
Nah, jadi kalau timestamp itu ada tanggalnya ya, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Tapi kalau waktu saja kita pakainya time ya. Oke, ini tadi udah, coba tes lagi ya. Oke, masih error. Waktu mulai. Oh, ini aja yang kita ganti nih, time ya. Time. Oh, ini baru timestamp. Oh, ini juga harusnya timestamp. Oke, ini kita yang salah ya. Harusnya sesi belajar ini kan dia jangan local time ya, jadi local date time. Nah, ini kita hapus saja. Local time, karena memang dia sebetulnya adalah kita nyatet tanggalnya juga ya, karena ini sesi itu kan tergantung tanggal kan. Ya, jadi ini yang sesi belajar sudah ya. Kita pakai local date time. Waktu mulai ini kita set not null, kemudian dia tipe datanya local date time aja. Kemudian untuk yang kelas tadi ini baru pakai local time. Jadi kalau local date time itu dia pakai ada tanggalnya, kalau local time nggak ada tanggalnya, cuma jamnya aja. Nah, di sini kita sebetulnya kasih annotation temporal ini untuk menjelaskan bahwa ini tipe data di database-nya itu berupa time, bukan timestamp. Sedangkan kalau yang ini dia timestamp karena dia ada tanggal dan ada waktunya gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya nggak perlu karena dia sudah bisa otomatis detect. Jadi ini bisa kita hilangin aja. Kemudian kita rapikan importnya. Kalau ini juga, nah sekarang kita tes dulu ya, dia bisa atau enggak. Oke, ini udah jalan sukses, tandanya mappingnya sudah berhasil atau sudah cocok gitu ya. Nah, ini kita sudah sampai di sesi belajar. Ini kalau kita scroll, kita lihat scroll barnya ini masih lumayan panjang ke bawah. Jadi mungkin untuk video sekarang sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah mapping tadi many to one dan juga sudah mapping many to many ya. Ini many to many seperti ini. Nah, nanti ini sisanya kita akan selesaikan di video berikutnya karena di sini juga sudah mau hujan ya. Jadi lumayan berisik nanti kalau hujan. Jadi lebih baik kita nanti akan lanjutkan di sesi video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.